Yohanes pasal 13. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu ia berkata, Tidak semua kamu bersih. sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Shalom saudara. Hari ini saudara yang berada di rumah, yang sedang mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita berada di hari raya Kamis Putih. Pada kesempatan berbahagia ini saya mengajak saudara untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saya mengajak saudara untuk kita bersama-sama di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami ingin merenungkan sabda Tuhan. Berkatilah setiap kami, layakkan kami untuk mendengarkan sabdamu, dan biarlah persiapanlah hati kami agar firman kebenaran tidak berlalu dengan sia-sia. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat pemberitaan firman-Mu. Urapi dan layakkanlah agar firman kebenaran boleh tersampaikan dengan sukacita dan senantiasa menjadi berkat bagi setiap orang yang percaya. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kepadamu kami mengucapkan syukur, terpujilah nama Tuhan. Amin. Ya, baik saudara-saudaraku kasih Tuhan yang berada di rumah, firman Tuhan kita hari ini adalah hamba yang percaya.
bicara hamba yang percaya. Kalau boleh saya untuk bertanya, izinkan saya untuk bertanya. Adakah yang ingin menjadi seperti Yesus? Adakah yang ingin menjadi serupa dengan Yesus? Atau adakah yang ingin selalu hidup di dalam kemuliaan Yesus Kristus? Saya yakin dari setiap pertanyaan yang saya ajukan itu pasti kita akan mengatakan ingin menjadi serupa dengan Yesus, ingin ada bersama-sama dengan Yesus, ingin ada dalam kemuliaan Kristus. Semua orang akan mengatakan demikian, tetapi kita perlu juga untuk mencatat, tidak semua orang adalah pribadi-pribadi yang siap menderita bersama Kristus. Itu adalah sebuah kenyataan. Dalam banyak hal orang ingin hidupnya cocok. Apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus katakan. Apabila itu sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita, maka kita akan cocok untuk melakukannya. Kita akan cocok juga untuk mengatakannya. Tetapi bagaimana kita menjadi orang-orang yang menjadi serupa, ingin menjadi seperti Kristus, yang dalam banyak hal, dalam banyak kesempatan kita, bagaimana yang terjadi ketika Kristus itu datang hadir dalam kehidupan kita, ternyata membawa satu hal yang menjadikan kita merasakan ada perbedaan-perbedaan yang kita alami. Sebab Kristus yang hadir dalam kehidupan kita tidak selalu Kristus yang menginginkan apa yang kita inginkan, melakukan apa yang kita harapkan. Dan semua itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Berbicara soal hamba yang percaya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita boleh belajar dari Injil menurut Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayat 17 yang menceritakan tentang peristiwa Yesus membasuh kaki murid-murid. Barangkali orang akan mengatakan itu sebuah cerita yang sudah sangat dikenal, kita sudah sangat menghafalnya. Tetapi secara pribadi saya ingin mengatakan bahwa apa yang Yesus lakukan, membasuh kaki murid-murid di peristiwa malam terakhir di dalam perjamuan bersama dengan murid-murid, ini adalah merupakan puncak dari setiap pengajaran Yesus kepada murid-muridnya. Dan apa yang Yesus lakukan sesungguhnya supaya untuk menunjukkan kepada para murid apa artinya seorang hamba, supaya ingin menjadi sesuatu yang dialami, dirasakan, dimaknai oleh para murid, bagaimana menjadi murid yang sesungguhnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat bagaimana Yesus dan murid-murid dalam perjalanannya menuju Yerusalem untuk merayakan Paskah, dan ketika dalam perjalanan itu mereka berbicara, berdiskusi, mereka bertanya tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Seolah-olah Yesus tidak memberi perhatian untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan mereka itu, saudara. Tetapi dengan peristiwa Yesus membasuh kaki murid-murid, yang saya katakan ini adalah sebuah peristiwa yang bukan peristiwa biasa.
Sebab di dalam ketika Yesus membasuh kaki para murid adalah sesungguhnya Yesus ingin menunjukkan kepada para murid apa yang tadi mereka perbincangkan, apa yang mereka diskusikan soal siapa yang terbesar. Ajaran-ajaran itulah yang Yesus ungkapkan di dalam peristiwa pembasuhan kaki, bahwa ternyata bicara soal yang terbesar di antara mereka itu di mata Yesus, saudara-saudaraku, ialah Dia yang paling rendah hatinya. Yang terbesar di antara mereka itu di mata Yesus adalah Dia yang paling sederhana. Yang terbesar itu adalah Dia yang paling mengabdi, Dia yang paling mengasihi, Dia yang paling melayani sesamanya tanpa syarat. Dan itulah yang Yesus ingin katakan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib untuk saling membasuh kakimu. Pengajaran Yesus yang begitu luar biasa, bukan hanya sesuatu yang diajarkan, tetapi juga yang sekaligus yang melakukannya sebagai bentuk pengajaran yang harus dimaknai oleh setiap orang, yang harus dilakukan. Mengapa? Ada banyak hal yang terkandung di dalam pengajaran itu. Soal mengasihi, menerima, melakukan tanpa syarat, mewujud nyatakan satu bentuk pengorbanan. Itu yang Yesus lakukan. Bapak Ibu membayangkan ketika Yesus melakukan itu kepada murid-muridnya, Petrus. Apakah Yesus tidak mengenal Petrus? Sangat mengenal. Ketika dia mengenal, apakah dia melewati? Tidak. Tetapi dia melakukannya. Petrus yang bagaimana? Sebentar nanti Petrus ini adalah seorang pribadi yang akan menyangkal Yesus 3 kali. Ketika dia melakukan kepada Yudas, apakah Yesus sudah mengenal Yudas? Sangat mengenal. Apakah Yesus melewati? Tidak ada keterangan Injil yang mengatakan Yesus melewati ketika bagiannya Yudas. Yang melakukan. Apakah Yesus tidak tahu siapa Yudas? Dia sangat tahu bahwa Yudas yang kelak sebentar nanti akan menyerahkan dia kepada orang-orang yang membencinya, yang menjual. Saudara bayangkan, Yesus melakukan semuanya itu. Inilah bentuk pengajaran yang diajarkan. Dan dia mengatakan, akulah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Wajib, saudara. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita mengatakan membasuh kaki, kita boleh mengatakan hal yang biasa. Membasuh kaki bukanlah hal yang istimewa. Tetapi sikap, tindakan Yesus mewujudkan, menyatakan, menghadirkan adalah sebuah bentuk sikap Yesus, pengajaran Yesus yang betul-betul membedakan bagaimana menjadi murid, hamba yang percaya. Artinya menjadi murid, hamba yang percaya itu adalah melakukan apa yang dilakukan oleh gurunya. Dan apa yang dilakukan oleh gurunya itu adalah sesuatu yang betul-betul membuat perbedaan antara apa yang dibayangkan, dipikirkan, dialami oleh dunia dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Di tengah-tengah kehidupan di dunia ini, kita pasti akan mengatakan bahwa tindakan membasuh kaki itu tidak mungkin akan bisa dilakukan oleh seorang yang tinggi hatinya,
Tidak mungkin akan dilakukan oleh seorang yang sombong. Tidak mungkin akan dilakukan oleh seorang yang merasa paling baik, paling berbeda dengan yang lain. Dan hal-hal itu dapat saja terjadi kepada siapapun, dimanapun, dalam situasi yang bagaimanapun. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu jemaat dan kekasih Tuhan, ketika firman Tuhan ini disampaikan kepada kita, kepada saudara, setiap saudara yang berada di rumah dan tengah memperhatikan dan tengah mendengarkan firman Tuhan ini, juga mengajak setiap saudara kita semua untuk apa? Datang dan memeriksa diri kita. Apakah kita terlalu mementingkan diri kita sendiri tanpa mempedulikan kepentingan orang lain, tanggung jawab kepada sesama kita yang lain? Apakah dalam kehidupan sesama kita terlalu begitu banyak kita disibukkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan kita, sehingga kita melupakan hal-hal yang menjadi kepentingan bersama, tanggung jawab bersama yang harus kita nyatakan, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita bergereja. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita, dan pesan firman Tuhan ini juga disampaikan kepada kita. Supaya apa? Kita diingatkan, diharapkan bukan hanya sekedar kehidupan kita itu adalah sekedar lambang kasih karena kita adalah murid Tuhan, melainkan firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita, apabila kita memiliki kasih sebagai murid Tuhan, maka kasih itu adalah menjadikan kita sebagai pelaku, pelayan, mewujudkan, menyatakan apa yang menjadi kasih Kristus yang sudah kita alami dan kita nyatakan dalam kehidupan kita bersama. Ini bukan bicara soal sekedar sebuah tanggung jawab sosial, tetapi seharusnya apa yang kita lakukan, kehidupan kita, apa yang kita alami, menceritakannya. Sebab apa? Kita adalah satu persekutuan, satu keluarga, satu ikatan di dalam kasih Kristus yang mempersatukan kita. Oleh karena itu jemaat kekasih Tuhan, Bapak Ibu yang berada di rumah atau dimanapun, di dalam kehidupan keseharian kita, apabila, saya harus katakan apabila ada godaan yang datang dalam kehidupan kita, lewat pikiran kita, godaan yang bersifat apa? Menyangkut kedudukan kita, bersifat menyangkut dengan harga diri kita, menyangkut dengan status kita. Ingat akan Kristus, apa yang Kristus lakukan dengan handuk yang ada di tangannya, baskom yang ada di tangannya. Ia datang kepada murid-murid, ia berlutut kepada murid-murid, dan ia membasuh kaki mereka, membersihkan mereka, ia menyucikan mereka. Dalam kehidupan kita, hal ini juga menjadi sesuatu yang mendorong kita untuk melakukannya di tengah-tengah persekutuan kita, keluarga, jemaat, lingkungan, dan masyarakat. Yesus berpesan, ajaran Yesus wajib untuk kita lakukan dalam hal saling membasuh kaki. Dan inilah pesan yang semestinya kita maknai di tengah-tengah kehidupan kita, supaya segala sesuatu yang kita rasakan dan kita alami betul-betul mencerminkan kita adalah hamba Kristus yang percaya. Firman Tuhan mengatakan, perbuatlah sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kata Yesus, jika di dalam pikiran kita ada begitu banyak hal yang kita rasakan dan itu sangat berat karena berhubungan dengan kehidupan kita, kita merasa sebagai orang yang tidak mampu untuk melakukan hal itu karena keberdosaan kita, mari kita datang kepada Kristus, kita berdoa,
kita meminta campur tangan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita berlutut, kita membasuh kaki sesama kita. Melayani dengan sungguh, seorang akan yang lain, dan percaya bahwa rancangan Tuhan pastilah rancangan yang mendatangkan sukacita. Kasih Tuhan adalah kasih yang menyelamatkan, kasih yang menyejukkan, kasih yang menenangkan. Kasih itulah yang harus kita nyatakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih-Mu tenangkan jiwaku, kasih-Mu menyejukkanku. Indahnya bersamamu, itu yang ku mau. Bersamamu aku tenang, bersamamu aku damai. Ku mau selalu dekatmu di setiap nafasku. Di atas segala-galanya, kemuliaan-Mu Tuhan menenangkan jiwa. Ku rindu sentuhan-Mu, itu yang tenangkan hatiku. Ku percaya lebih dari emas, Kau memilih aku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Seperti Engkau berkata dalam janji-Mu, semua firman adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Bersamamu aku tenang, bersamamu aku damai. Ku mau selalu dekatmu di setiap nafasku. Kemuliaan-Mu Bapa di atas segala-galanya, kemuliaan-Mu Tuhan menenangkan jiwa. Ku rindu sentuhan-Mu, itu yang tenangkan hatiku. Ku percaya lebih dari emas, Kau memilih aku.
lebih dari emas. Kau memilih aku.